Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romi Ramdhani Ginazar, SPDI MPD MOS, dan teman-teman kelas 4C PGSD semuanya yang berbahagia. Di sini saya Siti Padhilatul Barokah dan kedua rekan saya, Deva Elfriska dan Zahra Hanifah, kami dari kelompok 3 ingin menjabarkan atau memaparkan materi mengenai pemetaan tema dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Adapun contoh kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari berbagai mata pelajaran, kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, ada penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, dari poin pertama, ada penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Dia terdiri dari poin yang pertama, ada dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, yang kedua ada indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, yang terakhir ada dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Kemudian yang B ada menentukan tema. Dalam menentukan tema yang bermakna, kita harus memperhatikan 8 poin. Yang pertama, yaitu pemikiran konseptual. Dalam pemikiran konseptual ini, kita harus memperhatikan bahwa tema yang baik tidak hanya memberikan fakta-fakta kepada siswa. Tema yang baik bisa mengajak siswa untuk menggunakan keterampilan berpikirnya yang lebih tinggi. Kemudian poin kedua ada pengembangan keterampilan dan sikap. Dalam pengembangan keterampilan dan sikap di sini, kita harus mengetahui apakah tema yang sudah disepakati bisa mengembangkan keterampilan siswa. Misalnya, mulai dari keterampilan berpikirnya, berkomunikasi, sosial, eksplorasi, mengorganisasi, dan kemudian yang terakhir, pengembangan diri. Pembentukan sikap juga harus bisa diakomodasi dalam pemilihan tema seperti sikap, menghargai, percaya diri, kerjasama, komitmen, kreativitas, rasa ingin tahu, berempati, antusias, mandiri, jujur, menghormati, dan toleransi. Nah, poin ketiga ada kesinambungan tema. Kesinambungan tema yang dimaksud di sini itu bahwa tema yang baik harus bisa mengakomodasi pemikiran siswa atau pengetahuan awal siswa yang dimiliki sebelum mempelajari hal yang baru. Yang keempat ada materi belajar utama dan tambahan. Dari materi belajar utama dan tambahan ini, dalam pembelajaran tematik dibagi menjadi dua, yaitu materi utama dan tambahan. Dan yang kelima ada terukur dan terbukti. Dari poin terukur dan terbukti ini, guru harus memperhatikan hasil dari pembelajaran apa yang akan siswa capai dalam pembelajaran tematik tersebut. Kemudian di poin ke-6 ada kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang dimaksud di sini itu, sebagai seorang guru, dalam memilih tema, harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi, ketika seorang guru sudah menerapkan tema tersebut, guru harus mengetahui apakah tema yang dia terapkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswanya atau belum. Kemudian, di poin ke-7 ada kesinambungan pemilihan tema. Seorang guru hendaknya bisa memilih tema yang bisa mengakomodasi mata pelajaran bahasa, ilmu sosial, lingkungan, kesehatan, dan sains, dan juga mempelajari tema-tema yang bervariasi. Kemudian di poin ke-8 yaitu ada aksi nyata. Dalam pembelajaran tematik, hendaknya tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan sikap siswa, namun juga bisa membimbing siswa untuk melakukan aksi yang lebih bermanfaat. Kemudian yang C ada identifikasi dan analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini kita harus melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua kompetensi, baik kompetensi inti, kompetensi dasar,
dan indikator terbagi habis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, yang kedua, yaitu ada cara pemetaan tema dalam pembelajaran tematik terpadu. Oke, di sini pemetaan tema itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun tidak ada cara yang terbaik dalam menentukan tema, tergantung dari situasi dan kondisi. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik itu bergantung pada situasi dan kondisi kelas, sekolah, guru, atau lingkungan. Sehingga prosedur penentuan tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat. Oke, menurut Tempuskor dari Departemen Pendidikan Nasional 2006, menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, guru mempelajari standar kompetensinya dahulu dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran dilanjutkan dalam menentukan tema. Sedangkan cara yang kedua itu guru-guru itu menentukan tema terlebih dahulu, lalu dapat dapat disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Seperti itu perbedaan di antara cara kedua tersebut menurut tim Puskor dari Departemen Pendidikan Nasional 2006. Nah, benar. Perbedaan antara cara pertama dan cara kedua itu terletak dalam penentuan temanya. Cara yang pertama, penentuan tema dilakukan setelah guru menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator, baru ditentukan temanya itu mau seperti apa. Sedangkan cara yang kedua itu guru itu menentukan tema terlebih dahulu, baru mencari keterhubungan antara tema dengan kompetensi dasar dengan indikator dari berbagai mata pelajaran. Oke, di sini kan tadi cara yang kedua itu guru menentukan tema terlebih dahulu, baru mencari keterhubungan antara tema tersebut dengan kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran. Apabila guru menentukan tema terlebih dahulu, guru bisa memilih tema dari topik-topik dalam kurikulum, isu-isu, masalah-masalah, event-event khusus, minat siswa, dan literatur. Selanjutnya, tema-tema dalam pembelajaran tematik juga dapat dikembangkan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama itu ada minat siswa, yang pada umumnya dapat menarik untuk dijadikan kriteria penentuan tema. Seperti contohnya itu seperti hari libur. Kegiatan hari libur sangat menyenangkan bagi siswa tentunya, karena banyak yang dapat dilakukan oleh siswa seperti bermain bola, ke sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada minat guru yang berhubungan dengan sekolah siswa atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan pemahaman siswa. Misalnya guru dapat memilih tema koperasi sekolah. Guru dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dijual di koperasi sekolah, apa keuntungan koperasi sekolah, seperti itu. Yang ketiga itu ada kebutuhan siswa. Apa sih kebutuhan siswa itu? Seperti perkelahian antara siswa yang perlu pemecahan dan jalan keluar. Siswa dapat dilibatkan dalam mengambil pemecahan perkelahian antara siswa. Oleh karena itu, perkelahian dapat dijadikan sebagai tema. Jadi ini tuh dapat dijadikan tema-tema dalam pembelajaran tematik dan dapat dikembangkan berdasarkan kriterianya masing-masing. Oke, selain kriteria, terdapat beberapa persyarat yang harus dipenuhi dalam penentuan suatu tema dalam pembelajaran tematik, yaitu yang pertama itu penentuan tema merupakan hasil ramuan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua ada tema diangkat sebagai sarana untuk mencapai sasaran
materi, pelajaran, dan prosedur penyampaian. Yang ketiga itu ada tema sesuai dengan karakteristik belajar siswa, sehingga perkembangan anak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat itu ada tema harus bersifat cukup problematik, sehingga kemungkinan luas melaksanakan kegiatan belajar yang lebih efektif dibandingkan dengan proses belajar mengajar yang konvensional. Oke, dalam menentukan suatu tema dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu menumbuhkan minat siswa pada suatu tema. Maksudnya itu mungkin guru harus menumbuhkan minat siswa terhadap suatu tema yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Yang kedua itu mempertimbangkan sumber-sumber yang diperlukan. Bila perlu, guru mempersiapkan rencana antisipasi, misalnya karya wisata. Yang ketiga, mengidentifikasi apa yang telah diketahui oleh siswa dan apa saja yang ingin diketahui. Yang keempat itu menentukan fokus pada tema tertentu, pemahaman, nilai-nilai, pengetahuan, ataupun sikap. Yang kelima, ada menentukan cara-cara untuk melakukan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan mempertimbangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keenam, mengumpulkan sumber-sumber belajar. Maksudnya itu kita bisa mencari dari sumber-sumber lain, kan sekarang bisa dari internet, bukan hanya buku saja ya. Banyak sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber. Oke. Yang ketujuh selanjutnya itu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang fokus. Yang kedelapan, penilaian yang dilakukan berulang-ulang dan mengkaji hasilnya pada kegiatan akhir. Oke, selanjutnya ada 3 model penentu dalam tema, yaitu tema ditentukan oleh guru lalu dikembangkan dalam sub-sub tema. Mungkin maksudnya itu tema itu dibikin oleh guru tersebut lalu dikembangkan itu dalam sub-sub tema, jadi lebih diperjelas di dalam sub-sub tema tersebut. Yang B itu ada tema ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswa. Ya berarti menentukan tema tersebut itu dari pihak guru dan siswanya bekerja sama dalam menentukan tema pembelajaran tematik. Yang ketiga itu tema ditentukan oleh siswa. Berarti tema itu hanya ditentukan oleh siswa dan tidak ada campur aduk oleh gurunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Menurut tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dialami anak. Seperti mengangkat realitas sehari-hari dapat menarik minat siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik ini, anak belajar tentang dunia nyata, sehingga kompetensi dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Anak tidak belajar hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap belajar memecahkan problem kehidupan karena dunia anak adalah dunia nyata. Yang keempat, tema yang dipilih harus terjadinya proses berpikir pada diri siswa dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman antar konsep yang dikemas dalam tema. Yang kelima, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kebutuhan. Karena dalam pembelajaran tematik, berbagai
pelajaran dihubungkan dengan tema yang cocok dengan kehidupan sehari-hari anak. Bahkan diupayakan yang merupakan kesenangan anak pada umumnya, sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Yang terakhir, tema yang dipilih menurut dapat mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu ranah kognitif, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya ada prosedur pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini menurut tim Puskur Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan yang A. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Yang B, menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ada mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, lalu dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Yang terakhir, identifikasi dan analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Disesuaikan dengan setiap tema sehingga semua standar kompetensi, dan indikator terbagi habis. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.